Ya, aku udah siap. Oke, bisa mulai sih kayaknya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Roy. Di sini kami bakal melakukan demonstrasi ya, baik dari official report, begitu juga untuk kode yang akan nanti dijelaskan teman-teman sekalian. Oke. Izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi kami dari kelompok 11 yang beranggotakan yang pertama dari Mas Dana, kemudian ada Mas Nabil, Mas Abian, Mbak Belani, dan saya Rifki, dan begitu juga untuk Mirza. Kami beranggotakan 6 orang dan NRP-nya tersedia di dalam cover laporan tersebut. Oke. Jadi pada latar belakang, di sini kami diminta untuk membuat suatu game multiplayer ya, yang mana multiplayer ini tuh berbasis arsitektur client server dan komunikasi TCP socket yang perlu diterapkan dengan modifikasi dari GitHub Bapak Roy. Oke, dari penugasan ini kami berinisiatif untuk membuat game dengan judul We Are Cook, di mana judul ini tuh merupakan game simulasi memasak dengan elemen manajemen waktu yang terinspirasi dari game yang serupa dengan judul Overcooked. Adapun juga untuk fitur-fitur game yang kami coba kembangkan di sini itu antara lain, pertama ada sistem menu order, kemudian ada pun juga untuk manajemen ingredient dan fridge station, ada fusion station, ada door price station, sistem score dan timer, real time multiplayer, dan kondisi di akhir, yaitu menang atau kalah berdasarkan poin yang didapat. Seperti itu. Oke, next. Nah, adapun juga pada desain dan implementasi sistem, kami menggunakan beberapa implementasi ya. Jadi yang pertama HTTP manual di atas yang TCP, kemudian ini dirancang dengan pertukaran melalui pertama format komunikasi data JSON untuk payload header 4 byte-nya. Kemudian untuk header pesannya itu kami menggunakan HTTP 1.1 header ini yang pakai format unsigned integer basis endian. Lalu pada pesan dari klien ke server, yaitu merupakan aksi HTTP POST, itu ada beberapa contoh aksi yang dikirimkan melalui HTTP POST ini. Ada actionnya, move, dan sebagainya. Sedangkan di baliknya, server ke klien itu memberikan suatu game state yang update, baik dari posisi klien, order, score, timer, dan sebagainya. Seperti itu. Next. Berikut merupakan arsitektur implementasi yang kami gunakan, yang mana arsitektur client server ini berbasis HTTP yang saya sebutkan tadi ya, di atas TCP. Jadi ada pergerakan, maksudnya pertukaran data dari klien melalui game server, begitu juga membaca dan mengubah state pada database dan game state-nya. Seperti itu. Okay, next. Oke, jadi alur komunikasi di sini itu dari klien ke server itu menggunakan TCP Action Post, yang mana ini satu arah dari klien ke server dengan mekanisme ketika seorang pemain itu melakukan aksi, yang mana aplikasi klien akan mengirimkan data biner merupakan melalui koneksi TCP. Selanjutnya untuk game state-nya di situ akan mengirimkan melalui format biner ya, melalui TCP, melalui koneksi TCP yang terus-menerus mendengarkan dan memproses stream data game ini. Oke, seperti itu. Untuk 2.3, Mas Mirza akan menjelaskan. Selanjutnya untuk konfigurasi jaringan di sini kita bagi menjadi dua, buat IP address ada server dan juga ada client. Nah, di sini IP address kita bagi jadi dua juga untuk tes yaitu di localhost, dan untuk penggunaannya bisa disesuaikan dengan IP dari fisik mesin. Begitu juga dengan klien, klien juga begitu. Untuk yang pertama untuk localhost tetap sama yaitu 127.0.0.1. Untuk ya mencoba dengan mesin masing-masing maka disesuaikan dengan IP masing-masing. Oke. Untuk implementasi komponen utama. Nah, di game WAPOP ini kita dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada server. Server utama nih fungsinya buat logic, buat ngehubungin antara klien dan input-input data, memproses input-input data. Nah, di server sendiri ada beberapa fungsi. Pertama ada HTTP server. Nah, ini bertanggung jawab buat handle request-request HTTP dari klien. Lanjut, buat proses sendiri,
Ini fungsinya buat nerima soket dan memisahkan baris buat get atau action dan identifikasi get post. Lanjut, untuk HTTP get sendiri ini fungsinya untuk menangani request get dari klien. Untuk HTTP post menangani request post dari klien. Selanjutnya buat respon ini fungsinya untuk membangun string respon lengkap termasuk kode, tanggal, tipe, koneksi, informasi, dan konten length ke body. Selanjutnya proses the client. Nah, proses the client ini fungsinya buat ngebaca data-data mentah data mentah dari soket menggunakan connection ref 32. Simpelnya gitu. Begini contoh kodenya. Kemudian kelas server ini bertanggung jawab menjalankan TCP, mendengarkan koneksi, dan memicu untuk memperbarui state game. Timer memicu deteksi, usir set, dan mengelola spawn order. Lanjut ada restart game sesuai namanya, ini fungsi buat nge-restart state, ngatur state di initial state tadi. Lanjut. Buat klien sendiri di sini fungsinya buat menerima input pengguna, merender tampilan grafis, dan mengirimkan aksi ke server menggunakan TCP. Di sini ada beberapa fungsi yang digunakan, yaitu pertama network handler, yaitu mengelola seluruh komunikasi TCP dengan inisiasi start, yaitu dimulai dengan receiver thread terus menerus sampai ke game stack server. Kemudian ada send action sendiri, ini adalah send yang dikirim yang dilakukan oleh klien. Receive ini ngambil dari server, ngambil aksinya. Save thread ini bertanggung jawab untuk terus menerus menerima pembaruan game state. Jadi supaya state-nya tuh nggak kekurangan lah dari servernya gitu. Lanjut. Render sendiri gampangnya adalah nge-render visual sama state-state dari game tersebut. Lanjut. Input handler adalah fungsinya buat ngedeteksi input dari klien kemudian dikirimkan ke server. Kemudian ada game manager, ini mengelola state permainan dari klien kemudian ditransisiin antara layer gamenya. Ada update state, ini fungsinya buat nge-update setiap state dari kliennya. Kemudian fungsi berikutnya ada dari shard. Shard ini komponen-komponen konstanta yang digunain buat server sama klien. Di sini ada config. Config tuh ya IP-nya apa. Pokoknya penggunaan yang digunakan per klien. Lanjut. Buat game state sendiri di sini nge-representation dari state klien supaya antara klien itu state-nya sama, nggak memiliki state yang berbeda, kurang lebih begitu. Move layer memperbarui posisi dari klien. Resep manager sendiri itu fungsinya buat menyediain data-data resep apa aja yang bisa digabungin kemudian mendapatkan poin, kurang lebih gitu. Selanjutnya, apa aja yang sistem butuhkan untuk menjalankan game tersebut? Sistem operasi sendiri bisa pakai Windows, Mac OS, atau Linux. Python disarankan untuk versi 3,8 ke atas. Dependensiesnya pakai library Pygame. Hardware harus spesifik hardware yang cukup untuk memadai. Contoh 4 GB RAM, 4 GB atau lebih. Koneksi jaringan yang stabil. Untuk instalasinya, pertama kita nge-clone dari GitHub kami, kemudian diinstal dependensinya menggunakan install dari requirement txt, kemudian initiate dari database resepnya menggunakan src set initiate, kemudian nge-config jaringan sesuai yang kita butuhkan. Contoh kita mau pakai localhost tadi pakai 127, ataupun kita mau menggunakan jaringan yang terhubung maka disesuaikan dengan IP mesinnya masing-masing. Lanjut. Kemudian untuk menjalankan server, kita pakai menjalankan dengan MSRC server, kemudian kita jalankan klien sesuai jumlah klien yang kita gunakan. Contoh 2, maka kita jalankan 2 klien. Lanjut.
Untuk load balancing akan dijelaskan oleh Dana Saputra. Oke, baik. Di sini saya lanjutkan untuk load balancing. Yang pertama adalah mengapa sih load balancing diperlukan? Pada intinya, karena game itu pasti banyak bebannya. Jadi nanti kalau misalkan game server itu takutnya ketika bebannya sudah banyak, itu beban komputasinya meningkat. Dan kalau meningkat, bisa terjadi bottleneck dan juga crash. Dan kalau crash, satu server crash, maka semua pemain akan mati. Jadi sangat dibutuhkan untuk konsep load balancingnya. Nah, terus untuk konsep load balancing di sini ada dua. Yang pertama ada load balancing di tingkat jaringan dan juga di tingkat aplikasi. Jadi untuk di tingkat jaringan itu keputusan distribusinya itu berdasarkan informasi IP dan port, sedangkan untuk tingkat aplikasi itu berdasarkan content request HTTP. Nah, untuk game multiplayer dan untuk game interaksi seperti ini, tantangannya adalah sticky session, yaitu ketika eh, banyak pemain itu seharusnya di satu session game yang sama atau di satu server yang sama selama banyak pemain itu belum ready, belum start game seperti itu. Dan application state awareness. Jadi load balancer itu tidak tahu visibilitas logika internal game, apakah servernya itu sudah start atau belum. Jadi ketika menggunakan algoritma sederhana atau menggunakan load balancer pada tingkat jaringan itu hanya akan eh, mengarahkan klien ke server yang istilahnya sepi saja. Jadi bukan berdasarkan logika apakah server itu sebenarnya gamenya udah jalan atau belum. Sedangkan di logika game kami, ketika gamenya sudah jalan, pemain baru itu tidak bisa join di tengah-tengah. Jadi harus ke room yang baru, istilahnya seperti itu. Nah, untuk ide implementasi dari load balancing kami, di sini kami menggunakan load balancing tingkat aplikasi, yaitu menggunakan lobby server, yaitu semacam room. Jadi semisal ada klien satu dan klien dua bermain di eh, game server satu dan mereka sudah jalan, timernya sudah jalan, maka klien ketiga itu akan masuknya bukan ke game server satu, tapi ke game server 2. Nah, untuk penjelasan cara kerjanya, itu klien terhubung ke lobby server untuk istilahnya bertanya apakah ada server yang kosong. Seperti itu. Lobby server itu mengelola game server. Lobby server akan mempolling ke game server untuk menanyakan state ready atau enggaknya. Ketika game sudah jalan, itu maka state-nya akan di-set menjadi tidak ready karena tidak kosong. Maksudnya gamenya sudah jalan. Nah, nanti lobby server akan menugaskan klien, oh ini port yang sepi, yang kosong itu di game server ini. Maka nanti klien akan eh, mengarahkan ke game server yang kosong itu. Oke, mungkin di sini saya akan demonstrasikan seperti apa. Izin konfirmasi apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Oke, jadi di sini saya demokan, misalkan saya di sini membuat server untuk port 5555, lalu yang kedua ada port 5556, lalu di sini saya membuat lobby servernya. Jadi ini mendengarkan kedua server tadi. Nah, lalu misalkan ada klien satu bermain game, diarahkan ke, maka dia akan diarahkan ke 5555 karena port 5555 itu masih belum start gamenya. Lalu ketika misalkan ada pemain lagi, karena 5555 tadi belum start, maka dia akan diassign ke 55555 dengan counter playernya menjadi awalnya 0 karena dimulai dari 0 ke 1. Lalu misalkan di sini saya ready-kan dua-duanya, lalu saya start game. Ini dua pemain sudah berjalan, maka ketika game ketiga main, pemain ketiga main, itu dia akan diarahkan ke room yang baru. Jadi dia akan diarahkan ke port 5556 seperti itu. Oke, mungkin sekian demo untuk load balancing-nya. Bisa dilanjutkan? Oke, jadi kita lanjut ke kesimpulan. Jadi hasil pengerjaan untuk game kami ini eh, dibangun di atas arsitektur client server menggunakan TCP, soket, dan juga protokol HTTP manual untuk komunikasi. Lalu pencapaian proyek kami, game ini telah berhasil menerapkan komunikasi client server menggunakan HTTP manual tadi di atas TCP
Lalu untuk pembelajaran yang diperoleh, proses implementasi HTTP manual dari nol memberikan pemahaman langsung tentang bagaimana data ini dikirimkan melalui TCP socket, lalu penanganan header, payload, dan juga pentingnya persistensi koneksi. Nah, perancangan protokol komunikasi yang efisien untuk aplikasi real-time mempertimbangkan ukuran pesan, frekuensi pembaruan, dan juga konsistensi data. Mengimplementasikan konsep single source of truth di server untuk mencegah cheating dan memastikan semua klien memiliki pandangan yang sama tentang game state. Memahami kebutuhan akan trading atau mekanisme konkurensi lainnya di server untuk menangani banyak klien secara bersamaan tanpa memblokir operasi utama, dan bekerja dalam tim mengasah kemampuan kolaborasi dengan Git version control, pembagian tugas, integrasi modul, dan pemecahan masalah bersama. Nah, untuk potensi pengembangan lebih lanjutnya, eh, saat ini telah mencapai MVP yang diharapkan sesuai rencana. Nah, namun selalu ada ruang untuk pengembangan lebih baik ke depannya. Jadi bisa menggunakan UDP untuk transmisi posisi pemain, lalu sementara TCP itu tetap digunakan untuk game state yang kritikal. Dan dari segi algoritma load balancing, bisa menerapkan algoritma yang mempertimbangkan latensi pemain, skill rating, atau jumlah pemain yang sudah ada di lobby. Game server juga bisa dibuat untuk matchmaking yang lebih cerdas. Dari segi fitur, bisa menerapkan sistem level yang semakin menantang pemain untuk menyelesaikan misi dengan lebih cepat, dengan constraint waktu dan target score, serta peningkatan pengalaman pengguna dengan implementasi sound effect yang lebih bagus. Di sini ada contoh GUI-nya seperti yang tadi kita sudah lihat. Jadi ini adalah start menu screen-nya. Lalu di sini ada almanak screen di mana kita bisa melihat pengetahuan tentang apa saja ini Fusion Station, lalu Free Station, dan juga Door Prize Station, dan juga apa saja ingredient yang ada. Lalu selanjutnya ini adalah in-game screen-nya. Jadi di sini bisa kita lihat untuk Fusion Station-nya ada dua, lalu ada satu Free Station, dan ada satu Door Prize yang dispon secara acak dengan waktu yang terbatas. Lalu di sini untuk winning condition-nya adalah seperti ini, sedangkan untuk loss condition-nya adalah seperti ini. Nah, untuk pembagian tugas kami kira-kira seperti ini. Dan untuk repositori tugasnya bisa dilihat di GitHub berikut. Oke, sekian untuk penjelasan laporannya. Kita lanjut ke eh, tampilan gamenya. Permisi, apakah sudah terlihat? Oke, Kita saya terlihat. Nabil akan melanjutkan untuk demonstrasi dari game ini. Mungkin untuk sebelum itu, saya pengen ngeset, ini saya akan mendemokan untuk kondisi win. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu akan ngeset limit jadi 60 dan win thresholdnya menjadi 50.000. Kita akan nyalakan servernya, kemudian nyalakan live. Ada dua player yang terlihat dalam lobbynya. Misal kalau misalnya ini tombol ready-nya itu dipencet, dia bakal nunjukin itu, ditampilkan. Kemudian kalau misalnya, dan itu bakal langsung ke update juga ke screen sebelahnya. Kemudian ada juga tombol buat almanak. Almanak ini sebuah tutorial di mana dia akan memberikan informasi, misal kayak Fusion Station itu tempat di mana dua player bisa combine jadi resepi. Fruit Station itu tempat player bisa memilih ingredient, kemudian Door Prize itu semacam bonus di mana kita bisa ngambil langsung free points. Untuk available ingredients ada beberapa di sini, bisa dilihat ada gambar dan kemudian indikasi tulisannya. Mungkin game bisa langsung dicoba dengan start game. Nah, tujuannya ini adalah untuk nge-fuse di dalam sebuah fusion. Karena saya punya waktu 60 detik, harus dimenangin juga sebentar. Crab meat dan nasi. Oke, dipindah ke situ. Kemudian kalau digabung, setelah fusion, koordinat player bakal diacak menjadi dua tempat yang berbeda misal. Ini kemudian ada order berikutnya yaitu salmon dan cream cheese. Oleh karena itu kita bisa langsung ke fridge buat nyari salmon atau cream cheese. Salmon dan cream cheese.
Nah, itu betul. Kurang nggak? Nah, oke. Nah, bisa dilihat kalau kita skor kita udah melebihi thresholdnya itu 50.000 dan waktunya tinggal ditunggu sampai 0. Kalau kita sih, oh tadi udah press it. Nggak ada press lagi. Ya, oke. Karena mission sudah selesai, final score-nya bisa dilihat 68.000. Karena melebihi 50.000, jadi dia termasuk mission complete. Mungkin sekian untuk bagian win state. Saya lanjutkan bisa dilanjutkan Mbak Pelangi selanjutnya. Oke, izin melanjutkan untuk case di mana player mengalami kegagalan karena tidak mencapai target. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Sebentar. Oke, di sini seperti yang sudah dijelaskan Nabil tadi mengenai layout gamenya, di sini karena kita akan mendemonstrasikan bagian state di mana user itu kalah, maka timernya di sini di set 15 untuk mempercepat simulasi, dan game layoutnya juga sudah dijelaskan tadi bersama dengan interface yang tersedia dari Nah, di sini 15 detik sudah berbunyi timernya karena kita mengeset 10 second warning pada player. Nah, seperti yang dilihat, case mission failed karena final score-nya 0 dan targetnya 100.000 dengan timernya 15. Mungkin seperti itu dari kelompok 11. Sekian, terima kasih.